Jangan lupa like and subscribe channel YouTube The Philhak. Atur nuhun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ini adalah video pertama ya, karena ya sebulan penuh, hampir sebulan penuh ya, Bang, nggak upload video apapun. Karena memang selama bulan Ramadan itu ya aktivitas gue padat banget ya. Ya so sibuk sedikit mungkin. Artinya ya karena selain gue kerja, ya jadi gue itu harus melakukan beberapa aktivitas sudah sepulang kerja ya, seperti jemput anak, jemput istri yang juga lagi kerja gitu ya. Dan malamnya justru gue dipercaya mengimami sholat taraweh gitu ya. Ya mengimami sholat taraweh itu ya emang sebulan penuh gitu ya, sebulan penuh itu nggak ada berhenti-berhentinya gitu ya. Dan ya bahkan saking nggak berhenti-berhentinya ya gue pun sampai nggak ikut bukber sama kantor gue gitu ya. Ya sesibuk itulah sekira-kira ya, tapi ya apapun mudah-mudahan berkahnya dapat aja lah kalau gue ya. Kali ini gue bikin video pendek aja soal updatean kondisi lalu lintas di Sumedang ya, di Sumedang waktu di arus lebaran ini. Tadi gue baru aja pulang dari Bandung berkunjung ke nenek gue yang berada di Kiara Condong. Jadi ceritanya besok kemarin pas hari H setelah Idul Fitri gue berkunjung ke sana, tetapi hari ini juga gue balik lagi ke sana. Jadi ya pepek lah, dugdag kalau bahasa Sundanya ya, dugdag Sumedang Bandung. Ya kenapa harus demikian? Ya ada pertimbangan lain lah yang harus buat gue dan keluarga gue harus pulang pergi gitu ya. Nah kebetulan banget tadi pas waktu perjalanan ke Bandung itu lalu lintasnya tuh padat banget. Padatnya itu sampai ini ya, macet berpuluh-puluh kilometer ya. Sampai dari gue tuh mulainya itu dari ada yang sebut ini ada daerah bypass atau ya terminal Ciakar itu, kalau yang buat lo yang selalu ke daerah Cirebon atau ke daerah Jawa Tengah lewat Sumedang itu pasti lewat terminal Ciakar itu sebelum Sari. Nah dari situ aja itu udah macet banget dari situ. Dan singkatnya baru di daerah namanya ya, suka sering disebut daerah simpang, meskipun itu sebenarnya bukan daerah simpang ya, disebut simpang ya karena ada persimpangan jalan di situ, pertigaan gitu ya. Ya tempatnya daerah pemulihan. Jadi pas di daerah pemulihan itu yang disebut tol pemulihan yang baru itu gitu. Nah sebelumnya itu padat banget merayap, apalagi yang dari arah Bandung menuju Sumedang itu macetnya itu dari Cadas Pangeran sampai bypass yang di daerah yang sebelum terminal Ciakar itu mobil itu udah nggak bisa jalan gitu ya. Terus tadi pulangnya juga nggak beda jauh ya, artinya justru gue yang kebagian macet di Cadas Pangerannya gitu sampai sampai Binokasih gitu, sampai Binokasih yang Polres Lama. Dan di sisi lain memang dari kepolisian yang Polres Sumedang juga menerapkan one way gitu ya. Jadi bergiliran jalannya gitu ya. Menurut gue sini hal yang positif ya, hal yang baik ya, meskipun emang ya pasti nggak akan bisa menyenangkan semua orang, tapi seenggaknya kalau ini terus menerus nggak di one way seperti ini, kemacetan tuh bakal lebih parah lagi daripada sekarang gitu ya. Di sisi lain hal ini ya karena memang ya kita tahu semuanya 2 tahun kita nggak bisa melaksanakan mudik, nggak bisa ke kampung, nggak bisa pergi ke kampung, nggak bisa mengunjungi kesana keluarga gitu ya. Ya maka di tahun ini ketika 2 tahun itu udah nggak ada mudik-mudikan, ya sekarang lah berjubel semuanya gitu ya, berkumpul semuanya pada keluar gitu. Terutama dari daerah Jakarta mau ke arah Jawa Timur yang beberapa diantaranya pasti lewat Sumedang juga gitu. Dan di sisi lain kemacetan yang gak terhindarkan di Sumedang itu kan masih ada perbaikan jalan di Tomo ya, di Tomo daerah Cireki yang pernah gue uploadkan videonya beberapa waktu yang lalu gitu. Nah ya ini sedikit informasi lah buat video keadaan lalu lintas yang berada di daerah Sumedang yang udah ngelewatin daerah Binokasih ya.
Jadi buat gue beberapa tips ya untuk melalui lalu lintas padat itu. Yang pertama ya perbanyak bekal ya, terutama makanan dan minuman gitu ya, terutama minuman deh, minuman yang minimal air putih lah yang sehat gitu ya. Jadi biar nggak kekurangan tenggorokan juga, karena pasti banyak berhentinya gitu ya, pasti banyak berhenti di jalan ya. Terus makanan kecil kayak roti, kayak misalkan makanan ringan kayak makaroni dan lain sebagainya macamnya, itu juga harus ada ya, terutama buat supir nih. Ini tips-tipsnya. Terus yang kedua, sekiranya memang capek, mending lo istirahat aja deh ke pinggir jalan gitu ya, minimal kalau ada banyak space di situ ya, lu mending istirahat dulu aja, nenangin dulu badan lah. Nah, istirahatin badan dulu, apalagi kalau perjalanan udah menempuh 3 jam ya. Tadi gue dari Bandung ke Sumedang itu memakan waktu 3 jam, yang biasanya bisa dilalui 2 jam paling lama ya. Meskipun memang itu nggak begitu berpengaruh, tapi semenjak ada tol sebenarnya jalan ke Bandung itu bisa dipangkas sampai 1,5 jam sih, semenjak ada tol pemulihan itu ya. Meskipun memang dibuka juga jalur tol ke Sumedang Kota, tapi itu di jam-jam tertentu, nggak setiap waktu itu dibukain ya, karena memang ada beberapa pertimbangan juga, terutama memang ada daerah yang masih belum selesai pembangunannya gitu ya, dan itu memang harus berhati-hati juga, belum bisa belum bisa digunain sepenuhnya gitu ya. Jadi ya masih bersabar juga buat kita, khususnya bagi warga Sumedang yang ingin menggunakan tol itu ya. Jadi itu tadi, berbanyak bekal, terutama air minum dan juga makanan ringan. Terus lu berhenti di pinggir jalan aja, kalau ada space-nya banyak jalan yang banyak space-nya di situ, lu ini dulu peregangan dulu dah gitu ya. Terus kalau itu udah cukup, nah lu bisa berhenti di beberapa tempat makan di Sumedang ya. Ya tentu di daerah Sumedang sama kayak daerah lainnya punya beberapa restoran yang memang unggulan gitu, dari mulai daerah Jatinangor ke daerah Bandung sampai ke bisa daerah Kadipaten, dari daerah Wado dan lain sebagainya macamnya. Di antaranya paling di daerah Jatinangor itu paling banyak ya Sari Kedelai yang letaknya itu kalau dari arah Bandung itu berada di sebelah kanan. Itu pas banget tikungan Cikuda kalau nggak salah namanya. Dan ditambah lagi memang beberapa meter dari situ ada masjid juga gitu. Jadi atau mungkin di Sari Kedelai juga, ya di Sari Kedelai juga emang ada musolanya juga, tapi gak jauh dari Sari Kedelai juga ada masjid di sana. Jadi ya bisa jadi pilihan, bisa lu berhenti di Sari Kedelai sambil makan, lu bisa berhenti di masjid yang di sebelah kirinya gitu ya. Nah kemudian ada beberapa restoran lagi yang memang ya enak lah makanannya gitu ya, yaitu di daerah Jatinangor itu memang banyak ya. Selain Sari Kedelai, Sial Sambal itu gue belum tahu apakah itu udah buka atau belum, tapi itu harus ini dulu ya, lewat daerah Sayang namanya, desa Sayang. Nah selain itu juga kalau daerah Jatinangor yang kelewatin sama pemudik itu ya, kalau nggak Sari Kedelai tadi yang udah gue sebutin ya, banyak juga makanan-makanan ya emperan lah di sisi jalan, yang di pinggir-pinggir jalan itu, yang sudah Unpad itu juga enak-enak semua di situ ya. Ya itu recommended, lo bisa banyak pilihan di situ. Ada yang jualan soto, ada yang jualan sate padang, enak banget tuh sate padangnya itu. Nah terus ke sana lagi, ke arah lainnya lagi, nanti di Bakso Ojo Dumeh itu ada di sebelah kanan, nggak jauh juga dari masjid yang dari Sari Kedelai itu tadi. Tapi itu di sebelah kanan, baksonya itu bakso yang gede-gede ya, sepiring satu lah gitu ya. Nah, cuman gue juga belum tahu apakah itu udah buka atau belum di hari Lebaran ini. Nah, terus kemudian di daerah Tanjung Sari ada juga beberapa tempat yang bisa jadiin tempat berhentian selain Alfamart dan Indomart.
Ada juga ya di situ pisang apa ya namanya, gue lupa. Pisang almond atau pisang apa gitu ya. Itu letaknya di sebelah kiri depan SMA Yadika gitu ya. Nah terus yang lainnya gue rekomendasiin itu ada di daerah Pemulihan ya. Pemulihan di namanya itu Gepuk Maicih atau sering disebut Sawarung Olga juga, Gepuk Maicih. Nah kalau Gepuk Maicih itu ya namanya Gepuk Maicih, kita kenal gepuknya gitu ya. Gepuknya di situ enak, itu makanan tradisional seperti ayam goreng, ikan, lalu kemudian ada tamusuk kalau nggak salah, ya sosis dan ya makanan tradisional Sunda lah di situ. Gepuk Maicih itu memang biasanya tempat pemberhentian truk, tapi itu juga seperti kita yang pakai mobil biasa itu juga sering berhenti di situ. Itu enak banget, apalagi sambalnya itu enak banget gitu. Wah, itu letaknya di sebelah kanan juga, itu daerah Cigendel namanya, di Kecamatan Pemulihan. Lalu kemudian dari situ sisanya itu oh ya gue lupa, dasar kedelai itu juga, itu tahu Sumedang ya, menyediakan tahu Sumedang di situ. Nah setelah dari Maicih, Gepuk Maicih itu selanjutnya banyak restoran-restoran tahu Sumedang. Restoran-restoran tahu Sumedang berada di pinggir jalan, terutama di sebelah kanan di daerah pom bensin Samojaya itu ada belok kiri dari patung kuda itu ada bakso enak namanya bakso Mang Odo kalau nggak salah. Nah itu di situ baksonya enak. Ya atau gak jauh dari bakso Mang Odo juga di situ ada tahu yang enak, tapi gue lupa itu namanya, itu tahu apa ya. Tapi itu enak juga. Ya ini mungkin bisa jadi rekomendasi buat lu untuk beberapa alternatif pemberhentian ya, pengganti rest area lah istilahnya gitu ya. Dan juga bisa melepas penat dulu lah sebentar gitu ya, buat nanti selanjutnya ngelanjutin perjalanan ke daerah asal. Karena memang jalur lalu lintas di Sumedang masih padat banget gitu ya, apalagi ini baru H+1 ya. Jadi gue saranin lo banyak berhenti aja ketika lo capek, terutama di restoran-restoran yang gue rekomendasiin tadi ya. Semoga bisa jadi petunjuk buat lo semua ya yang melewatin daerah Sumedang. Kalau udah dari Binokasi ke sana itu memang ada juga beberapa kafe yang gak jauh dari Binokasi itu ada. Baru dibangun, itu masih baru banget. Nah, terus ya ada beberapa kayak pecel di situ ya banyak lah. Dari ada juga restoran sushi itu Mars Kitchen, tapi itu agak jauh ke sana, udah masuk bypass, itu daerah bypass dekat-dekat beberapa kilo sebelum terminal Ciakar lah gitu ya. Lalu kalau buat lu yang lewat daerah Cimanggung juga sebenarnya itu di situ banyak banyak rekomendasi restoran, tapi gue lupa namanya apa. Yang jelas kalau dari daerah Cimanggung itu ada sate yang enak banget, sate kambingnya, tapi gue lupa nama satenya apa. Yang jelas itu ada di situ enak banget, itu di sebelah kiri. Kalau dari daerah Cimanggung berarti sudah Indomaret gitu. Sebelah kiri itu ada jualan ya sate di situ, sate kambing ya, terutama sop buntut itu hanya ini banget lah. Nggak banyak sih di situ, tapi yang paling enak yang cari aja yang parkirannya luas lah, yang parkiran luasnya itu enak tuh satenya. Terus lanjut lagi sebelum belok kanan ke arah Sumedang, jadi ada pertigaan dari daerah Cimanggung itu, nanti ada pertigaan yang ke kanan ke daerah Sumedang, yang ke kiri daerah Bandung. Sebelumnya melewati ini pesantren terkenal ya, pesantren Asyifa Wal Mahmudiyah. Di kanannya ada tahu Haji Ateng, itu enak banget itu tahu Haji Ateng itu. Ya pokoknya banyak banget kuliner yang bisa lo jumpain ketika lo lewat di Sumedang, dan bisa jadi alternatif lah buat ngelepasin penat sejenak ya, dan buat ngelanjutin perjalanan juga ya. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Semoga yang buat lagi ngelanjutin perjalanan di saat ini banyak diberi kesehatan juga ya, diberi kemudahan juga buat perjalanannya, dan bisa menjalankan silaturahmi sebagaimana yang kita harapkan ke keluarga masing-masing, bisa melepas rindu, bisa bertemu sanak keluarga, sanak saudara, dan mudah-mudahan keluarga kita juga bisa diberikan kesehatan dan juga saling akur satu sama lain, dan saling menjaga silaturahmi.
Buat gue dari keluarga, mewakili keluarga gue keluarga besar mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, kullu amin wa antum bi khair. Segitu dulu yang bisa gue sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.